Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di AJM Otomotif. Nah, di video ini kita kedatangan sepeda motor Yamaha Xeon RC karburator ya. Nah, ceritanya sepeda motor ini habis dibongkar oleh pemiliknya ya. Nah, setelah dibongkar, ketika mau dipasang lagi, itu motornya nggak mau menyala, teman-teman. Langsung saja setelah diantar oleh pemiliknya ke bengkel kita, motor ini langsung saya bongkar dan cek apa yang menyebabkan sepeda motor ini tidak mau menyala. Nah, di sini saya udah membongkar bagian kop silinder ya, teman-teman. Nah, setelah lepas, nah sepertinya di bagian klep itu terdapat sebuah kayu ya, atau lidi sejenisnya. Nah, mungkin inilah faktor gejala yang membuat sepeda motor ini tidak mau menyala. Tetapi tidak di situ saja saya mengecek kerusakannya. Di tempat lain saya ingin melihat bagian blok ya, teman-teman. Karena bloknya sepertinya itu blok baru ya, tapi blok biasa. Nah, di blok ini saya mengalami kecurigaan ya, teman-teman. Karena sepertinya habis dilemer ya, atau di kolter. Nah, baiklah teman-teman, ini dia yang terdapat di dalam klep sepeda motor tadi. Nah, lalu kita cek ya, apakah bocor atau tidak payung klepnya. Nah, setelah kita isi bensin, ternyata ya teman-teman, di bagian klepnya yang tadi yang habis dimasukin kayu itu mengalami kebocoran. Nah, itu nanti akan diproses untuk yang selanjutnya. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving on me. Yeah, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. Nah, teman-teman, di sini pistonnya udah kita copot ya. Dan pistonnya masih berukuran opersis 50. Nah, ternyata pistonnya ini tidak presisi ya, teman-teman. Akhirnya saya kolter lagi memakai ukuran piston smash ya, opersis 50. Nah, inilah bentuk hasil ketika bloknya udah selesai di kolter ya, teman-teman, atau di lemer. Nah, tidak di sini saja, teman-teman. Di bagian pistonnya ini
tidak begitu langsung VNP ya, nanti ada perubahan sedikit di bagian pistonnya, yaitu di bagian belakangnya ya, itu kita potongin, kita buat sejajar ya. Kalau tidak kita potong, itu nanti efeknya akan membur di bagian crankcase ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai potong, ini kita coba pasang lagi dulu ya, apakah di bagian kubah pistonnya itu perlu dipotong atau enggak. Nah, ternyata di sini di bagian kubahnya itu menonjol ya teman-teman. Nah, karena kubahnya berbentuk menonjol, di sini saya ratakan ya teman-teman, sejajar dengan ukuran blok. Ya, kalau tidak disejajarkan atau diratakan itu, nah teman-teman, beginilah kiranya bentuk dari piston smash tadi yang sudah kita ratakan jenongnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan. Nah, di sini di packing block itu kita tambah lagi ya, pakai kertas bekas atau kertas bekas ban dalam ya teman-teman, demi membuat piston ini aman teman-teman, karena takutnya nanti kalau pistonnya ketinggian itu takut perpak radiatornya jebol ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terpasang ya teman-teman, akhirnya motor pun bisa berjalan kembali ya. Ada oli bawa-bawa.